Selamat datang di Frekuensi Misteri bersama saya, Denny. Tempat di mana kisah nyata berubah menjadi teror. Di sini, kita akan mengungkap kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kisah tentang dunia lain yang mungkin tak kasat mata, tapi nyata bagi mereka yang pernah mengalaminya. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kota megah, Sydney, Australia. Di balik gemerlapnya, kota ini menyimpan cerita-cerita kelam tentang hantu-hantu yang menghuni tempat-tempat bersejarah. Dan yang paling menyeramkan, mereka tak hanya sekadar menampakkan diri, tapi juga bisa berinteraksi dengan manusia. Salah satu tempat paling berhantu di Sydney adalah Harbour Bridge. Seorang wanita asal Indonesia yang merantau ke negeri kanguru ini tidak hanya menyaksikan kejadian mistis di jembatan megah itu, tetapi juga mengalami sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah kesaksian nyata. Terkadang, hidup membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah kisah seorang wanita Indonesia, sebut saja namanya Ayu. Seorang perempuan yang baru saja mengalami fase terberat dalam hidupnya, perceraian. Pernikahan yang ia kira akan bertahan selamanya, berakhir dengan luka yang sulit disembuhkan. Ia lelah dengan semua tekanan, dengan tatapan kasihan orang-orang di sekitarnya, dengan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan yang terus menghantuinya. Maka, saat kesempatan datang untuk pindah ke Australia, ia mengambilnya tanpa berpikir panjang. Sydney, kota baru, kehidupan baru, dan mungkin harapan baru. Setibanya di Sydney, Ayu langsung dihadapkan dengan kenyataan hidup yang berbeda. Tidak ada lagi keluarga yang bisa membantu, tidak ada lagi teman yang selalu siap mendengar keluh kesahnya. Ia harus bertahan sendiri. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran Arab di kawasan King Cross, sebuah daerah hiburan yang tak pernah tidur. Di sini, siang dan malam terasa sama, selalu ramai, penuh dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Hiruk-pikuknya begitu hidup, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang terasa asing. Awalnya, Ayu mengira semua yang ia rasakan hanyalah perasaan aneh karena tempat baru. Tapi semakin lama ia tinggal di Sydney, semakin sering ia merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Pernah suatu malam, saat ia berjalan pulang dari restoran menuju apartemennya, ia merasa ada yang mengikutinya. Bukan seseorang, tetapi sesuatu. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti. Setiap kali ia mempercepat langkahnya, suara itu pun ikut mempercepat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan sekadar kesepian, tetapi sebuah kehadiran yang tak terlihat. Ayu tinggal di Bondi Palace, sebuah apartemen kecil yang terletak di dekat Bondi Beach. Tempat ini terlihat biasa saja, tetapi semakin lama ia tinggal di sana, semakin banyak cerita-cerita mistis yang ia dengar. Konon, di sekitar pantai ini, banyak terjadi kecelakaan, orang-orang yang tiba-tiba terseret ombak, hilang tanpa jejak. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ada sosok yang sering muncul di tebing. Seorang wanita berbaju putih, berdiri menghadap lautan, seolah sedang menunggu seseorang kembali. Ayu tidak terlalu percaya, hingga suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuatnya berpikir dua kali. Di luar jendela apartemennya, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di tepi pantai. Tidak bergerak, tidak beranjak, hanya diam,
menatap lautan dengan tatapan kosong. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Sebagai seorang janda yang mandiri, Ayu mencoba menikmati hidup barunya, mencoba mengabaikan semua hal aneh yang ia rasakan. Ia sering menghabiskan waktu di pusat kota, menikmati suasana Sydney yang selalu hidup, menonton konser, dan mencari hiburan yang bisa mengalihkan pikirannya dari masa lalu. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk menonton konser di Sydney Opera House, malam yang seharusnya biasa saja, tapi justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengarahkannya pada sosok misterius bernama Elizabeth Ferguson. Saat itulah, Ayu bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Sydney terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena suasana hatinya juga sedang lebih baik. Setelah berminggu-minggu menjalani hari-hari yang berat, akhirnya Ayu bisa menikmati sesuatu yang benar-benar membuatnya bahagia. Konser penyanyi favoritnya di Sydney Opera House. Setelah konser selesai, Ayu tidak langsung pulang. Ia ingin menikmati suasana malam di sekitar Opera House, duduk di tepi dermaga sambil menatap laut yang tenang. Di sana, di bawah sinar lampu-lampu kota, ia merasa, untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di Sydney, benar-benar damai. Saat itulah, seseorang duduk di sampingnya. Seorang wanita tua, dengan rambut putih keperakan yang tertata rapi, mengenakan gaun hitam yang terlihat elegan tetapi kuno. Ada sesuatu yang membuatnya berbeda, bukan hanya penampilannya, tetapi juga auranya. Konser yang luar biasa, bukan? Wanita itu membuka percakapan. Suaranya lembut, tetapi memiliki nada yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah sangat lama tidak berbicara dengan orang lain. Ayu menoleh dan tersenyum. Iya, sangat indah. Aku sudah lama ingin menonton konser ini. Mereka mulai berbicara, membahas tentang konser, musik, dan tanpa disadari, percakapan itu semakin dalam. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth Ferguson. Nama yang terdengar aristokrat, seolah berasal dari keluarga terpandang di masa lalu. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang kesepian. Ayu menceritakan bagaimana ia mencoba memulai kembali hidupnya setelah perceraian, bagaimana ia harus menghadapi rasa takutnya sendirian di negeri orang. Elizabeth mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu ia tersenyum tipis. Aku juga pernah merasakannya, katanya pelan. Terkadang, kita tidak benar-benar kehilangan seseorang, mereka hanya berpindah ke dunia yang berbeda. Mereka terus berbicara, hingga malam semakin larut. Saat Ayu mulai merasa waktu sudah terlalu malam, ia bersiap untuk berpamitan. Namun, sebelum ia bisa berdiri, Elizabeth tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh. Jika kau ingin bertemu denganku lagi, sebut namaku di Harbour Bridge. Ayu mengerutkan kening. Kata-kata itu terdengar begitu aneh. Mengapa seseorang meminta hal seperti itu? Mengapa harus Harbour Bridge? Maksudmu? Ayu bertanya, tetapi Elizabeth hanya tersenyum, senyum yang terasa terlalu damai, terlalu kosong. Saat Ayu menoleh ke arah lain sejenak, dan kemudian kembali melihat ke tempat Elizabeth duduk. Wanita itu sudah menghilang. Ayu mendadak merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdegup lebih cepat, tubuhnya merinding tanpa alasan yang jelas. Ia menoleh ke sekelilingnya, tetapi tidak ada tanda-tanda kemana Elizabeth pergi. Tidak ada suara langkah kaki menjauh, tidak ada siapapun di sekitarnya yang tampak menyadari kepergian wanita itu. Apakah ia baru saja berbicara dengan seseorang,
atau dengan sesuatu. Malam itu, Ayu memutuskan untuk segera pulang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah, bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Dan yang paling aneh, meskipun ia tidak ingin memikirkannya lagi, nama Elizabeth Ferguson terus terngiang di pikirannya, seperti sebuah panggilan yang belum selesai. Malam itu, Ayu sedang dalam perjalanan pulang, melewati Harbour Bridge seperti biasanya. Jembatan megah yang membentang di atas perairan Sydney itu tampak tenang dalam gelapnya malam, hanya diterangi oleh lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Ia mencoba mengabaikan pikiran tentang Elizabeth Ferguson. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pertemuan di Opera House itu hanyalah kebetulan, bahwa wanita itu mungkin hanya orang tua yang suka mengobrol, tidak lebih. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sesuatu tidak beres. Kata-kata Elizabeth terus terngiang dalam benaknya. Jika kau ingin bertemu denganku lagi, sebut namaku di Harbour Bridge. Ia mencoba mengusir rasa takutnya dengan menyalakan radio, tetapi tiba-tiba, semua lampu di mobilnya padam. Ayu terkejut. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyalakan mobil kembali. Tetapi tidak ada reaksi. Tidak ada suara starter, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mesinnya. Ia kini sendirian di tengah jembatan yang mulai terasa begitu sepi. Ia melihat ke sekeliling. Lalu lintas malam yang sebelumnya ramai, tiba-tiba terasa begitu sunyi. Tak ada satu mobil pun yang lewat, seolah-olah waktu di sekitar jembatan berhenti. Ia menelan ludah. Sesuatu terasa salah, sangat salah. Perlahan, ia membuka pintu mobil dan turun untuk memeriksa mesin, berusaha mencari alasan logis mengapa mobilnya tiba-tiba mati. Tapi sebelum ia sempat menyentuh kap mesin, di sisi lain jembatan, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Elizabeth Ferguson, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sangat berbeda. Elizabeth berdiri diam di bawah cahaya remang lampu jembatan, tetapi wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya tampak membiru, kulitnya tampak lebih kaku, dan yang paling menyeramkan, tatapannya kosong, dingin, seperti orang yang tidak lagi bernyawa. Lalu ia berbicara, tetapi suaranya terdengar berat, lebih dalam, hampir seperti suara laki-laki. Coba nyalakan mobilmu lagi. Ayu terpaku. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia perlahan berjalan ke dalam mobilnya dan mencoba menyalakan mesin. Mobilnya kembali hidup, seolah tidak pernah mengalami masalah sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi saat ia melihat ke tempat Elizabeth tadi berdiri, sosok itu sudah menghilang. Ayu merasakan bulu kuduknya meremang. Matanya menatap jalanan di depan, tetapi pikirannya masih tertinggal di detik terakhir saat ia melihat Elizabeth atau makhluk yang menyerupainya. Apakah ia baru saja berbicara dengan arwah? Apakah Elizabeth benar-benar pernah ada? Ataukah selama ini ia telah berbicara dengan seseorang yang sudah lama meninggal? Dan yang lebih mengerikan, jika Elizabeth benar-benar hantu yang menghuni Harbour Bridge, mengapa ia ingin Ayu menemuinya di sini? Mengapa ia membantu Ayu, lalu menghilang begitu saja? Malam itu, Ayu melaju kencang melewati jembatan, meninggalkan misteri yang baru saja ia alami. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, Elizabeth Ferguson bukan manusia biasa. Ayu mendatangi seorang paranormal terkenal di Sydney, Clara Keegan,
Seorang wanita yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah, memahami energi yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Clara menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah menunggumu." Ayu belum sempat bercerita banyak, tetapi Clara sudah mengangguk paham, seolah ia sudah mengetahui semuanya. Elizabeth Fergus. Clara menyebut nama itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Kau telah bertemu dengannya, dan kini dia telah meninggalkan jejak di dalam dirimu. Clara kemudian mulai menjelaskan, Elizabeth Ferguson bukan sembarang arwah. Ia adalah salah satu penghuni gaib Sydney Harbour Bridge. Hantu yang telah lama mendiami jembatan itu muncul di hadapan orang-orang tertentu, dan kini, Ayu adalah salah satu dari mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Elizabeth bukanlah wanita biasa. Ia adalah keponakan dari Kapten James Cook, penemu benua Australia. Sejarah mencatat bahwa Elizabeth menghilang secara misterius pada abad ke-18. Ada banyak spekulasi, ada yang mengatakan bahwa ia terbunuh. Ada yang mengatakan ia bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Meskipun Harbour Bridge sendiri belum ada pada masa itu. Namun, satu hal yang pasti, arwahnya tetap tinggal di sana, seolah menunggu seseorang atau mungkin sesuatu. Sejak pertemuan di Harbour Bridge, Ayu mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia tidak hanya mengalami kejadian mistis, tetapi kini, ia mulai bisa melihat makhluk-makhluk yang sebelumnya tak kasat mata. Awalnya, ia mengira itu hanya bayangan, tetapi semakin lama, semakin jelas. Sosok-sosok tanpa wajah di halte bus malam, suara langkah kaki di lorong apartemennya yang kosong, dan yang paling menyeramkan, perasaan selalu diawasi, bahkan ketika ia berada di tempat ramai. Clara keegan mengatakan sesuatu yang membuat darah Ayu semakin berdesir. Kau kini memiliki kemampuan spiritual, entah karena takdir, atau karena arwah Elizabeth Ferguson telah menandaimu. Kau tidak akan bisa kembali seperti dulu, kau akan selalu melihat mereka. Setelah peristiwa itu, Ayu mulai menemukan lebih banyak bukti bahwa dunia gaib memang nyata. Sejak saat itu, ia sering mengalami kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat angker di Sydney. Di Hyde Park, ia pernah melihat sosok bayangan yang berdiri di antara pepohonan, menatapnya tanpa bergerak. Di Circular Quay, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Di Bondi Beach, ia melihat sosok wanita berdiri di tebing, menghadap lautan, sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Dunia yang sebelumnya tak terlihat, kini menjadi bagian dari hidupnya. Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan, dunia ini lebih luas dari yang bisa kita lihat. Dan kisah Ayu di Sydney hanyalah salah satu bukti bahwa ada sesuatu di luar nalar kita. Sesuatu yang mungkin selama ini hanya kita anggap sebagai mitos atau cerita rakyat. Siapa sangka, di balik megahnya kota Sydney, di balik gemerlap lampu-lampu kota dan gedung pencakar langit, ada kisah mistis yang tetap hidup, ada sosok-sosok yang mungkin sudah lama meninggalkan dunia ini, tetapi masih bertahan, masih mengawasi, masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Elizabeth Ferguson, apakah ia benar-benar hanya arwah yang tersesat? Ataukah ia memiliki alasan mengapa ia terus berada di Harbour Bridge? Banyak yang percaya bahwa arwah yang masih bertahan di dunia manusia adalah mereka yang belum menyelesaikan urusannya, entah karena dendam, penyesalan, atau karena mereka masih mencari sesuatu atau seseorang. Terkadang, mereka hanya ingin didengar. Terkadang, mereka hanya ingin dikenang. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap jika suatu hari mereka benar-benar datang kepada kita?
Tidak semua orang bisa melihat mereka, tidak semua orang bisa merasakan keberadaan mereka. Tetapi bagi mereka yang memiliki indera keenam, dunia ini memiliki dimensi yang lebih luas, lebih dalam, lebih menyeramkan. Seperti Ayu, setelah pertemuannya dengan Elizabeth, ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak kasat mata, dan mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Apakah itu sebuah anugerah ataukah kutukan? Sydney, kota yang tak pernah tidur, ternyata juga menyimpan mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Mereka yang terjebak di antara dunia, mereka yang masih mencari atau menunggu. Elizabeth Ferguson bukan sekadar legenda, bukan sekadar cerita. Dan mungkin, jika kau melewati Harbour Bridge di malam hari, kau bisa mencoba menyebut namanya. Tapi satu pertanyaan terakhir, apakah kau siap jika ia benar-benar menjawab? Harbour Bridge, tempat di mana sejarah bertemu dengan dunia lain. Tempat di mana mereka yang telah pergi masih mencari seseorang untuk mendengarkan kisah mereka. Elizabeth Ferguson bukan sekadar legenda, bukan sekadar cerita. Jika kau berani, coba sebut namanya saat melewati Harbour Bridge. Percayakah kamu bahwa hantu bisa berinteraksi dengan manusia? Pernahkah kamu mengalami kejadian serupa? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah mistis lainnya. Podcast berakhir, tapi misterinya belum selesai.